Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menentukan atau tips and tricksnya memilih kulkas yang tepat untuk Anda miliki. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas ada 4 poin ya. Sekarang kita bahas 3 poin aja biar lebih gampang diingatnya ya. Apa aja ketiga poin utama yang harus kita pertimbangkan ketika akan memilih mesin cuci? Kita cek di video berikut. Sebetulnya banyak pertimbangan yang lain, cuma 3 poin ini penting ya sebagai pertimbangan yang utamanya. Jadi poin yang pertama ketika kita akan memilih mesin cuci, ya tentukan dulu nih kapasitasnya. Kapasitas ini berhubungan erat dengan jumlah orang di rumah. Kemudian juga berhubungan terkait kebiasaan kalian mencucinya berapa kali setiap hari atau setiap minggu, itu juga menentukan. Dan juga kapasitas ini ditentukan oleh jenis cucian yang dicucinya, bed cover kah atau baju sehari-hari saja, itu juga harus kita pertimbangkan juga. Kalau kita mengacu terkait jumlah anggota keluarga di rumah, ya idealnya kalau untuk kapasitas mesin cuci 6-7 kg itu ideal bagi kalian yang tinggal sendiri di rumah atau berdua dengan pasangan. Jadi itu sudah cukup. Kalau misalkan 8-9 kg itu idealnya biasanya untuk anggota keluarga di rumah itu bertiga atau berempat, itu sudah cukup sih. Nah kalau misalkan yang 10 kg ke atas baru tuh ya untuk kapasitas keluarga besar di rumah, mungkin di atas 4 orang. Dan itu gambaran kalau kita misalkan kebiasaan mencuci 2 kali dalam satu hari ya. Jadi itu bukan patokan yang baku, jadi tergantung ya kebiasaan kalian juga. Kalau intensitas mencuci kalian itu sering, ya kita bisa pertimbangkan untuk membeli ukuran yang lebih di atasnya lagi. Atau misalkan kalau kalian sendiri ataupun berdua aja di rumah dengan pasangan, tapi kita nyuci bed cover di laundry itu lumayan mahal ya. Jadi kita pengennya beli mesin cuci yang bisa mencuci bed cover ya. Itu pertimbangkan untuk ukuran yang 9 kg atau 10 kg ke atas. Nah itu yang pertama terkait kapasitas. Yang kedua kita pertimbangkan juga terkait jenis mesin cuci apa yang sekiranya tepat untuk dimiliki. Ada mesin cuci yang 2 tabung dan itu biasanya agak sedikit repot, kita harus memindahkan cucian ke pengering ya, dan itu membutuhkan tenaga kita, tenaga manusia. Tapi memang mudah sekali cara penggunaannya. Kalau di rumah ada ART yang gunain itu nggak akan kesulitan. Kemudian juga partnya kalau ada kerusakan itu nggak terlalu mahal ya dibandingkan mesin cuci jenis yang lain. Selain itu juga kita harus pertimbangkan mesin cuci yang top loading, bukaan atas. Nah bedanya dengan yang 2 tabung, kalau top loading ini walaupun sama-sama membutuhkan air yang banyak ketika mencuci karena menggunakan arus air, sistem pencuciannya sudah otomatis. Jadi mencuci, mengeringkan dalam satu tabung tersebut tinggal kita start aja, selesai. Tidak ada memindahkan secara manual dan lain sebagainya. Terus ada lagi mesin cuci jenisnya front loading atau bukaan depan. Nah kalau yang ini lebih advance lagi, fiturnya lebih banyak lagi dan bisa mencuci menggunakan air panas dengan uap panas, bisa dikontrol pakai handphone gitu ya, dan banyak sekali kelebihan yang lainnya. Dan sistem kerjanya ini berbeda dengan yang menggunakan arus air tadi di 2 tabung maupun di top loading, tapi dia menggunakan efek bantingan, diangkat, dibanting, diangkat, dibanting, sehingga lebih hemat air dengan hasil cucian yang menurut saya sih lebih oke ya, lebih bersih. Selain ketiga jenis tadi, ada satu lagi jenis yang namanya washer and dryer. Kalau ini mesin cuci front loading, cuma ada tambahannya pengeringannya, pengeringan yang bisa sampai dengan 100% kering. Tinggal kita setrika saja, kita pakai bajunya. Jadi simple sekali, apalagi sekarang lagi musim penghujan, atau mungkin kalian memiliki tempat yang terbatas di apartemen yang susah untuk jemur gitu ya. Nah ini paling cocok. Jadi nyuci plus mengeringkan dalam satu produk tersebut. Jadi dari yang sudah saya paparkan tadi, jenis mesin cuci apa yang sekiranya tepat buat Anda miliki, silahkan dipertimbangkan. Nah itu secara garis besar guidance-nya untuk menentukan yang mana yang akan kita pilih nantinya. Tadi kapasitas udah, yang kedua juga jenisnya kita tentukan. Yang ketiga, secara umum kalau kita mau pilih mesin cuci, kita tentukan juga bagaimana mesin cuci itu tidak membuat boros listrik. Sebetulnya ada beberapa merek yang sudah ada rating labelnya. Ada yang dikeluarkan dari Uni Eropa, mungkin kalau merek-merek Eropa, ada juga yang hasil lab sendiri tesnya. Itu bisa kita lihat jenis tingkat hemat energinya ada di level mana. Tapi kalau misalnya kita mau hitung manual pun bisa. Misalkan 200 watt rata-rata pencuciannya, kita ubah ke kWh, kalikan tadi bahasa listrik, berarti cuma sekitar 300 rupiahan sekali mencuci. Jadi memang nggak besar seperti AC ya kalau listriknya di mesin cuci tersebut. Tapi itu penting kita pertimbangkan bagaimana mencari mesin cuci yang hemat listrik. Terkait hemat listrik, kita pertimbangkan yang rating labelnya paling tinggi, mau itu A plusnya 3 kali atau A saja, atau B ya minimal di B lah, itu udah oke, udah hemat listrik. Sebetulnya kalau kita mau breakdown lagi dari hemat listrik aja, kita bisa membuat satu konten lagi ya, bagaimana cara menentukan mesin cuci yang hemat listrik tuh caranya seperti apa, bisa jadi satu konten lagi. Sama tadi kapasitas juga, jenis juga bisa kita breakdown lagi. Front loading paling bagus tuh yang mana, bagaimana cara menseleksinya, kemudian twin tab yang bagus tuh seperti apa, bagaimana cara itu bisa kita buatkan lagi kontennya nanti ke depan. Atau teman-teman kalau ingin melihat lebih banyak lagi ulasannya, silahkan kunjungi website idmybest.com ya. Di sana saya mengulas bagaimana cara menentukan mesin cuci yang tepat untuk Anda miliki.
Oke, jadi sekian tips and tricksnya cara memilih mesin cuci secara garis besar terlebih dahulu, yaitu ada 3 poin yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, kapasitasnya yang harus kita tentukan. Jadi jangan sampai membeli dengan kapasitas yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil gitu ya. Kita harus tentukan yang pas, yang sesuai dengan jumlah kapasitas orang di rumah atau kebiasaan kita mencuci di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan juga ya jenis mesin cuci apa yang sekiranya tepat untuk dimiliki. Tadi udah saya jelaskan, nanti mungkin ke depan kita ulas satu persatu dari jenis mesin cuci tersebut untuk lebih detailnya. Yang ketiga, tentunya kita cari yang hemat listrik. Ini juga penting ya, yang low watt seperti itu agar nanti tagihannya lebih rendah atau produk yang lebih cocok untuk daya listrik yang terbatas di rumah begitu ya. Jadi ketiga poin itu secara garis besar hal yang penting untuk kita tentukan ketika akan membeli mesin cuci. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita pertimbangkan terkait bagaimana cara memilih mesin cuci, tapi seenggaknya kita bisa ada patokan secara garis besar terlebih dahulu, yaitu ketiga poin tersebut. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu lagi di tips and tricks berikutnya. See you!